Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daemon Sukri yang telah menyempatkan waktunya melihat video presentasi dari saya. Di sini saya akan mempresentasikan alat laboratorium yaitu spektrofotometri yang UV-Vis. Perkenalkan, nama saya Reski Jolanda, BP 18 11 12 1008, kelas praktikum Kimia dan Biokimia Hasil Pertanian kelas D. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian dari spektrofotometri UV-Vis. Secara umum, spektrofotometer adalah alat untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Spektrofotometer merupakan gabungan dari alat optik dan elektrik serta sifat-sifat kimia fisiknya. Sedangkan spektrofotometri UV-Vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet yang berukuran 200 sampai 350 nanometer dan sinar tampak 350 sampai 800 nanometer oleh suatu senyawa. Serapan cahaya UV ataupun vis, cahaya tampak, mengakibatkan transisi elektronik. Nah, itulah tadi pengertian dari spektrofotometer dan juga pengertian dari spektrofotometri UV-Vis. Nah, ini adalah prinsip kerja dari spektrofotometer UV-Vis. Prinsip kerja dari spektrometer UV-Vis adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi dari keadaan dasar keadaan tereksitasi yang memiliki energi yang lebih tinggi. Serapan tidak terjadi ketika pada daerah ultraviolet atau visible untuk semua struktur elektronik, tetapi hanya pada sistem-sistem konjugasi, struktur elektronik dengan adanya ikatan pi dan non-bonding elektron. Prinsip kerja spektrofotometer berdasarkan hukum Lambert-Beer, yaitu bila cahaya monokromatik melalui suatu media atau larutan, maka sebagian cahaya tersebut diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi dipancarkan. Itulah prinsip dasar dari spektrofotometer UV-Vis. Nah, ini merupakan fungsi dari spektrofotometri UV-Vis. Nah, fungsinya yaitu untuk melakukan analisa atau menghitung seberapa banyak atau besar konsentrasi senyawa pada sampel tersebut. Nah, bisa juga dipakai untuk mempelajari kinetika enzim, mengukur laju awal reaksi enzim substrat, dan juga perubahan absorban per menit pada panjang gelombang tertentu. Nah, contohnya yaitu pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan, contohnya seperti penetapan kadar flavonoid pada kulit batang kayu raru dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Ada juga uji validasi pada analisis formalin menggunakan spektrometer UV-Vis. Dan juga ada analisa kafein dalam kopi bubuk di kota Manado menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Dan juga selain kafein, ada juga penetapan kadar vitamin C pada cabai merah atau Capsium annum L menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Nah, ini merupakan fungsi dari spektrofotometri UV-Vis. Nah, bisa menghitung seberapa banyak atau besar konsentrasi senyawa pada suatu bahan. Khususnya seperti yang ada dalam bahan pertanian. Nah, ini merupakan ukuran dari spektrofotometri UV-Vis. Ukuran dari benda ini tergantung dari mereknya, dari jenisnya. Nah, di sini ada spektrofotometer rasio beam U5100 berukuran lebarnya yaitu 355, dalamnya yaitu 425 dan panjangnya 235 dalam satuan milimeter. Nah, itu tadi spektrofotometer rasio beam. Dan ini sebelahnya ada spektrofotometer double beam dengan merek U2900. Nah, ini ada dua ukuran, ada yang menggunakan LCD dan ada yang tanpa PC dan printer. Nah, ukurannya ada dua, yaitu ada 500, lebarnya ada 605, ada yang panjangnya 283.
Itu tergantung dari jenis dari spektrofotometrinya. Nah, selain spektrofotometri UV vis, ada juga spektrofotometri lainnya seperti spektrofotometri absorpsi atom yang dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur-unsur diukur pada daerah UV dan sinar tampak. Ada juga spektrofotometri inframerah yang dilakukan pada daerah inframerah dengan panjang gelombang 0,75 sampai 1000 μm atau pada bilangan gelombang 12.800 10 cm pangkat 1. Nah, itu tadi spektrofotometri inframerah. Selanjutnya ada spektrofotometri fluoresensi, di mana jenis spektrofotometri ini merupakan jenis spektrometri elektronik yang menganalisa fluoresensi dari sampel. Jenis ini sangat spesifik dan sangat sensitif jika digunakan. Nah, selanjutnya ada spektrometri NMR atau resonansi magnet inti, di mana dapat digunakan untuk metode analisis menentukan struktur molekul dari komponen alami ataupun sintetik, kemurnian dari komponen, dan arah reaksi kimia. Nah, tadi ada spektrofotometri NMR, selanjutnya ada spektrometri massa, di mana metode analisis dengan prinsip dasar mendeteksi perubahan muatan dari netral menjadi bermuatan. Nah, itu tadi ada spektrofotometri massa. Nah, ini merupakan foto atau penampakan dari spektrofotometri lainnya. Tadi absorpsi atom, ini ada inframerah, ada spektrofotometri fluoresensi, ada spektrofotometri NMR atau resonansi magnet inti, dan ada spektrofotometri massa. Sekilas bentuk dari setiap fotometri itu hampir sama, tetapi ada beberapa bagian ataupun beberapa part yang membedakan, seperti spektrofotometri NMR ini terdapat tabung NMR-nya. Nah, dan untuk spektrofotometri absorpsi atom, inframerah, dan fluoresensi hampir sama bentuknya. Nah, inilah merupakan bentuk dari spektrofotometri selain spektrofotometri UV vis. Nah, dalam pengoperasian spektrofotometri UV vis diperlukan peralatan lain dalam pengoperasiannya. Nah, seperti filter gelas helium oksida. Nah, itu digunakan untuk mengkalibrasi panjang gelombang. Caranya yaitu pasang filter gelas helium oksida pada kompartemen sampel dan kompartemen pembanding dibiarkan kosong, berudara. Sekian spektrum serapan helium oksida. Bandingkan panjang gelombang spektrum yang diperoleh dengan data panjang gelombang acuan. Nah, ini dapat digunakan sebagai kalibrasi panjang gelombang. Biasanya alat yang telah digunakan itu perlu dikalibrasi ulang, ditera ulang agar netral kembali. Nah, selain filter gelas helium oksida, dan juga kita membutuhkan kuvet dalam pengoperasian spektrofotometri UV vis. Nah, kuvet ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsentrasi reagen yang dibaca pada spektrofotometer. Kuvet berbentuk jajar genjang, lebih tepat untuk pengukuran karena cahaya akan jatuh dengan sudut tegak lurus pada permukaan kuvet. Kemenkes 2011. Nah, pada spektrofotometri UV vis, kuvet ini sangat penting karena apabila tidak ada kuvet maka tidak bisa dilakukan analisis karena kuvet ini merupakan tempat sampel untuk dimasukkan ke dalam spektrofotometer. Itu peralatan lainnya. Nah, itulah tadi serba-serbi dari spektrofotometri UV vis. Saya rasa cukup presentasi dari saya. Saya minta maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan di hati Bapak ataupun teman-teman yang menonton ini. Saya mengucapkan terima kasih telah melihat video ini. Semoga kita sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.